Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, jika saya Rifazil Zamzam dan channel Mahasiswa Cungkring untuk sedikit membahas mengenai pembahasan akidah Islam yang seringkali menimbulkan perdebatan antara dua pandangan besar, yakni mereka yang mempercayai dan meyakini bahwasanya akidah dapat dijelaskan secara ilmiah dan juga rasional, serta mereka yang memiliki pendapat bahwa akidah adalah hal yang sakral dan juga gaib sehingga tidak dapat dipahami dengan kaidah-kaidah ilmiah dan juga standar-standar ilmiah. Pendapat yang sering dijadikan sebagai acuan perdebatan oleh para mutakalimin kontemporer adalah pendapat dari Ustaz Nuruddin yang menyatakan bahwasanya akidah Islam seharusnya dapat diuji secara pembuktian ilmiah dan dapat dikaji secara empirik. Pendapat ini tentu mengakibatkan berbagai macam polemik di kalangan para ulama karena pengabaian dan juga mengabaikan sifat utama akidah itu sendiri sebagai keimanan yang berada di luar jangkauan pemahaman empiris manusia. Menyatakan bahwasanya beda dengan pendapat Ustaz Nuruddin ulama mutakallimin kontemporer yang menyatakan bahwasanya akidah Islam itu dapat diilmiahkan dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Ada pula pandangan dari ulama salafus soleh dan cendekiawan Islam kontemporer yang sejalan dengan pendapat Guru Gembul. Mereka menekankan bahwasannya akidah Islam harus bersumber dari wahyu berupa Al-Quran, catat, dan juga perkataan Nabi berupa Al-Hadis, catat, dan terbebas dari penalaran nasional yang bersifat mutlak atau penalaran nasional semata. Serta mereka juga menolak gagasan bahwasanya akidah dapat dijadikan sebagai objek kajian ilmiah. Mereka juga memiliki pendapat bahwa mencoba mengilmiahkan akidah Islam justru berpotensi untuk mendesak dan menghancurkan kesakralan keimanan itu sendiri, menjadikan Allah dan konsep-konsep gaib yang agung tunduk kepada batas-batas manusiawi yang sangat sempit dan juga terkotak-kotak. Perspektif ini berdiri kokoh di atas fondasi bahwa keimanan adalah urusan hati dan kepercayaan penuh terhadap wahyu, bukan perkara yang dapat diukur atau dibuktikan secara metode observasi. Dari itu, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dan menelusuri kembali esensi akidah Islam secara lebih mendalam. Sebagai respon atas klaim Ustaz Nuruddin dan mutakalimin kontemporer yang ngotot sekaligus menyoroti argumentasi para ulama terdahulu yang menyatakan dan meletakkan batas tegas antara akidah dan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, akidah atau keyakinan dasar adalah fondasi keimanan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an dan juga perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam Al-Hadis yang merupakan kebenaran mutlak dan tidak terbatas pada pemahaman rasional manusia. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa akidah Islam adalah keyakinan yang tidak dapat dikaji dengan kaidah ilmiah atau secara pembuktian empiris karena ia berada di luar ranah akal manusia yang terbatas. Pendekatan ilmiah dan rasional hanya mencakup kepada hal-hal yang dapat diindra dan juga dijelaskan. Sementara akidah itu merupakan kebenaran yang bersifat metafisika yang mutlak dan sakral, melampaui ruang lingkup ilmu pengetahuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau menemui dua sahabatnya yang memperdebatkan masalah takdir, beliau bersabda untuk tidak memperdebatkan hal yang Allah larang, yang telah Allah larang. Hadis ini menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk terlalu mendalami hal-hal gaib yang berada di luar jangkauan pengetahuan dan juga pemahaman manusia. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang
dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka akan cenderung mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah atau takwilnya kecuali Allah. Ayat ini menegaskan bahwasanya pembahasan atau membahas hal-hal yang mutasyabihat atau yang samar akan menimbulkan kesesatan bagi umat Islam. Para ulama salafus saleh seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwasanya akidah Islam tidak boleh didalami secara berlebihan dengan metodologi yang menuntut bukti empiris. Karena akidah Islam adalah perihal iman yang tidak dapat dan tidak mungkin diukur atau diuji secara standar ilmiah. Imam Malik sendiri berkata dan juga berpendapat bahwasanya al-istiwa atau bersemayamnya Allah di atas arasy itu dapat kita pahami. Tapi sebagai caranya itu tidak dapat kita ketahui. Atau metodologi bagaimana Allah itu beristiwa di atas arasy itu tidak bisa kita ketahui, cukup kita imani. Dan mengimaninya adalah sebuah kewajiban, serta mempertanyakan caranya adalah sebuah bid'ah. Ini menunjukkan bahwasanya akidah Islam hanya dapat diimani tanpa harus diuji secara ilmiah. Sedangkan pandangan yang menyatakan bahwasanya akidah Islam itu dapat dibuktikan secara ilmiah atau rasional pada dasarnya berasal dari diskursus ulama mutakalimin seperti kelompok Asy'ariyah dan juga Maturidiyah yang menggunakan ilmu kalam sebagai respon terhadap serangan teologi dan juga filsafat dari para filosof di zamannya seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Hallaj, dan juga para misionaris Kristen pada masa itu. Mereka juga berusaha mempertahankan ajaran Islam dengan menggunakan argumen-argumen rasional untuk menjawab tantangan dan para filosof pada masa itu. Namun pendekatan ini bukan berarti bahwasanya akidah itu sendiri dapat diperlakukan secara empiris dan juga diperlakukan seperti ilmu empiris. Sebaliknya, penggunaan logika dan rasional dalam ilmu kalam adalah strategi untuk menjelaskan konsep-konsep dasar dalam Islam kepada mereka yang skeptis dan tidak tanpa mengubah hakikat akidah Islam sebagai keyakinan yang sakral. Jika kita mengikuti logika Ustadz Nuruddin secara mentah-mentah dan kita juga mengikuti pendapat-pendapat pendukungnya, yakni para mutakalim yang kontemporer, bahwasanya tidak dapat diilmiahkan, maka kita akan menghadapi konsekuensi bahwa Allah dan keimanan terhadap hal-hal gaib akan kehilangan kesakralannya. Sebab keimanan yang bersifat gaib itu kan tidak bisa diukur secara ilmiah. Keimanan secara gaib itu tidak bisa kita analisis, tidak bisa kita observasi. Dan perkataan apakah kita boleh mengobservasi Tuhan itu mungkin terlalu kurang ajar menurut kita gitulah ya. Nah, sebab dari itu maka ini bertentangan dengan sifat Allah yang maha gaib dan juga maha suci dari berbagai macam pengukuran. Seperti itu, akidah Islam tidak boleh direduksi menjadi sekedar objek pengamatan dan juga eksperimen ilmiah. Karena keimanan tidak berada dalam dimensi yang dapat dikuasai oleh ilmu pengetahuan. Pendekatan ilmiah sendiri memerlukan bukti empiris yang dapat diobservasi, diulang, dan juga dibuktikan. Sementara akidah Islam yang memuat hal-hal gaib itu yang melampaui pemahaman manusia, keimanan kepada Allah, malaikat, dan takdir, dan hal gaib lainnya adalah perintah yang tidak memerlukan pembuktian ilmiah. Justru ketika adanya pembuktian ilmiah dalam akidah atau akidah yang ketika akidah dijadikan sebagai objek penelitian ilmiah, ia akan kehilangan aspek keimanannya dan juga akan menjadi sekedar objek studi yang terbatas kepada kemampuan manusia.
Kesimpulannya, akidah Islam adalah fondasi keimanan yang berdiri di atas wahyu ilahi dan tidak bisa dibuktikan atau diuji secara metodologi ilmiah. Mengimani Mengilmiahkan akidah sama dengan menunjukkan hal yang sakral dan gaib kepada batasan-batasan empiris dan rasional manusia yang terbatas tentunya, yang pada akhirnya akan merusak dan juga menghancurkan kesucian serta esensi dari keimanan itu sendiri. Dalam tradisi Islam, para ulama salaf telah menegaskan bahwasanya keimanan kepada Allah dan hal-hal yang gaib tidak boleh dijadikan bahan diskusi rasional atau ilmiah, karena keimanan adalah urusan hati dan kepercayaan mutlak kepada wahyu. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oleh karena itu, sebagai antitesis dari pandangan Ustaz Nuruddin, perspektif ini menegaskan bahwasanya akidah seharusnya diterima dengan iman, bukan dengan pembuktian ilmiah. Di sini kita diingatkan bahwa keimanan berada jauh-jauh di luar ranah pengetahuan manusia dan hendaknya kita tidak menjadikan objek kajian ilmiah sebagai akidah gitu, atau akidah sebagai objek kajian ilmiah yang menuntut pembuktian, sebab hakikat akidah yang melampaui logika dan juga pengamatan empiris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.